Halo penonton, gimana hari ini? Masih suka begadang terus siangnya nyesel? Iya sama. Kembali lagi bersama saya Hans. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea bertema detektif dan perampokan. Film ini berjudul Cold Eyes yang dirilis pada tahun 2013 dan tanpa ada perlu spoiler di awal, langsung saja inilah. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang polwan cantik bernama Yunju, ini wajahnya, yang sedang dalam tes untuk menjadi detektif. Pada tes ini, Yunju diperintahkan untuk memata-matai targetnya yang bernama Hwang, ini rainya. Masih di dalam kereta yang sama, mari saya perkenalkan kepada James, kriminal bayaran paling dicari di kota ini. Dia memiliki julukan sebagai Shadow alias bayangan karena memang tidak pernah ditemukan, bahkan polisi pun tidak tahu bagaimana wajahnya secara langsung. Di sini tanpa sengaja James berjalan menyenggol Yunju. Kereta pun berhenti dan Yunju terus membuntuti Hwang tanpa lepas dari pandangannya, mulai dari saat berjalan, memakai telepon umum, bahkan sampai ikut makan siang di sebuah restoran. Di sisi lain, James menuju ke sebuah parkiran mobil dan memasangkan peledak di salah satu mobil di sana secara acak, lalu dilanjut dengan pergi ke gedung lain yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi parkir tadi dan... 역삼동 하늘주차 빌딩 폭발 사고 접수 인근 순 가자. Ya, ledakan itu hanyalah pengalihan agar para petugas berfokus ke lokasi parkir, sedangkan kini anak buah James sedang merampok sebuah bank yang bank tersebut dipantau oleh James dari atas gedung untuk mengamati lokasi sekitar. Namun ini bukanlah perampokan biasa karena mereka hanya berfokus untuk menjebol kotak penyimpanan dengan nomor yang telah ditentukan. Dan karena sistem penyimpanan ini memiliki alarm otomatis, kini aksi mereka ketahuan oleh polisi sehingga mereka hanya memiliki sisa waktu 1 menit. 신성저축은행 경보 발생 인근 순찰 차량 화재 사거리 1호 2호차 현장으로 출동하겠다. 예상 도착 시간 1분. Sebenarnya 1 menit itu cukup untuk mereka menyelesaikan tugasnya dengan rapi. Namun salah satu anak buah James malah tergiur dengan mengambil tumpukan uang terlebih dahulu. Lalu saat mereka akan pergi, para polisi tiba di lokasi sehingga terjadilah kejar-kejaran. Yang untungnya James telah menyiapkan rencana penghalangan jalan yang dikerjakan oleh pria bernama Jajang. Ini bentuknya. Kembali ke Yunju yang kini telah ketahuan sekaligus langsung dihampiri oleh Hwang, yang ternyata Hwang merupakan atasannya dalam divisi detektif. Di sini Hwang mengetes kemampuan Yunju untuk menjelaskan setiap detail kejadian hari ini. 너번간 편성번호 2447, 15시 30분 역삼저축은행 앞 15시 51분 휴대폰으로 10초간 통화. 적한 사람은 15시 24분 삼성역과 선능역 사이. 키 170 이상 긴 머리, 카키색 코트. Dan ya, Yunju memiliki kemampuan di atas manusia rata-rata, yaitu mampu mengingat apa yang dilihatnya secara detail. Lalu Hwang pergi meninggalkannya, dan di sini Yunju menyadari bahwa dirinya telah diterima ke dalam divisi detektif. Sementara itu, kita akan diperlihatkan betapa disiplinnya James dalam menjalankan tugas. Kini James langsung membunuh anak buahnya yang tadi tergiur dengan uang, hanya karena James tidak ingin semua rencananya hancur akibat seseorang yang serakah. Lalu James menemui atasannya yang bernama Samsul, ini rainya. Beliau ini adalah orang yang menjadi perantara antara James dan klien mereka. Di sini Samsul memberikan sebuah tugas baru kepada James untuk merampok. 간만에 큰 건이 건 더 깔끔하게 해봐. Di saat bersamaan, Hwang dan anggota kepolisian sedang menyelidiki kasus perampokan yang dilakukan oleh James CS, bermodalkan sedikit petunjuk berupa rekaman CCTV saat Jajang meninggalkan truknya. Kini, Hwang CS berhasil menyusuri lebih lanjut dan mendapatkan wajah Jajang secara jelas. 비행 근처 편의점 영상입니다.
Keesokan harinya Yunju mulai masuk kerja dalam divisi detektif dengan nama samaran sebagai Bunga Babi. Di sini Yunju langsung bertugas untuk melacak Jajang yang hal itu akan dilakukan bersama timnya yang juga memiliki nama samaran seperti tupai, monyet, ayam jago, tikus hamil, belalang gancet, dan sebagainya. 꽃돼지 마이크 테스트 중입니다. 가자. 네. Mereka pun mulai berpencar dengan penyamarannya masing-masing, sedangkan Hwang dan Yunju hanya di dalam mobil karena Yunju masih anak baru yang belum bisa diturunkan langsung di lapangan. Namun sampai malam tiba mereka tidak mendapatkan hasil apapun. 유시. Keesokan malam penyelidikan pun terus berlanjut yang kali ini Yunju melihat seorang pejalan kaki yang memiliki ciri hampir mirip dengan fisik Jajang. Tak membuang kesempatan, seorang detektif inisial Tupai langsung mencoba memastikannya yang ternyata mereka salah sasaran. 하마가 아니다. 하마가 아니다. Lalu pada suatu malam James melancarkan aksi kriminalnya yang seperti biasa James hanya menyusun rencana serta mengamati sedangkan sisanya dilakukan oleh anak buahnya. Di sini James CS memadamkan lampu di beberapa area lalu mereka mencuri sebuah dokumen dari salah satu gedung tersebut. 가자. Pekerjaan tersebut berjalan mulus dan rapih tanpa adanya hambatan. Namun saat James akan pergi, dirinya melihat seorang pria dengan teropong menatapnya. Dan karena James tak mau ada risiko saksi mata, dirinya pun segera menuju kamar tersebut dan membunuh pria itu. Di sisi lain, Yunju yang sedang dalam tugas pengintaian kini melihat dua orang penculik. Di sini Hwang telah menyuruh Yunju untuk mengabaikan hal tersebut. Tetapi Yunju yang tidak tega melihat para korban memilih untuk menolongnya walaupun penyamarannya harus terbongkar. Atas hal barusan, Yunju pun dimarahi oleh Hwang karena terlalu ceroboh mengabaikan misinya. Sehingga kini Yunju mendapatkan peringatan keras agar tidak mengulangi kejadian seperti tadi. 죽어도 보고 출소. 허가된 감지 대상을 넘어선 생각 없이 감정적으로 행동하는 새끼. Di saat bersamaan, James yang telah selesai dengan misinya kini menemui Samsul dan mengatakan bahwa dirinya akan berhenti dari pekerjaan ini. Di sini Samsul mencoba menahannya, tetapi James tetap tidak memperdulikan hal tersebut. Lalu saat James akan pergi, tiba-tiba... Ya, itu adalah ulah orang suruhan Samsul yang tidak terima atas sikap James. Tak hanya pasrah, James memacu mobilnya dan sengaja menabrakkan ke tembok. Lalu James segera membunuh orang tersebut dan kembali ke tempat Samsul untuk berdamai dengan kesepakatan bahwa dirinya akan kembali bekerja namun hanya untuk satu misi saja. 마지막입니다. Singkat waktu, Yunju yang sedang mengintai akhirnya menemukan seseorang yang mirip dengan Jajang, sehingga kini para detektif harus bekerja sama untuk mencoba memastikan hal tersebut secara matang dengan mengintainya lebih lanjut. 목표의 거리는 10m 뒤로 방향을 틀어 379의 서쪽 방향으로 갑니다. 50% 이상 마무리는 다람쥐 갑니다. 전자레인지에 데워드시면 진짜 맛있는데. 해보세요. Dan setelah yakin bahwa itu adalah Jajang, Yunju pun mengikutinya ke apartemen seolah-olah Yunju juga tinggal di apartemen tersebut. Lalu di saat Yunju telah sampai di lantai yang menjadi tujuan Jajang, Yunju sengaja menjatuhkan beberapa koin dan mengutipnya kembali sembari memantau di mana kamar Jajang berada. 하마우리 확인 715호 반복합니다. 715. Setelah mengkonfirmasi lokasi, Yunju kembali ke mobil menemui Hwang. Kini giliran Tupai yang beraksi untuk mengambil sidik jari serta memasang kamera pengintai di sekitar lokasi kamar milik Jajang. 1번 카메라. 자, 2번. 설치 완료. Setelah melakukan pengawasan berhari-hari, kini Yunju CS memungut sampah dari kamar Jajang. Lalu mereka mulai mengobrak-abrik sampah tersebut, yang akhirnya mereka mendapatkan potongan TTS yang terkoyak-koyak dengan jawaban yang salah.
Bermodalkan angka-angka tersebut, kini tim kepolisian pun mulai menyelidiki lebih lanjut yang akhirnya mereka menemukan jawaban bahwa itu adalah sebuah alamat IP perusahaan pasar saham. IP 주소입니다. IP? 증권거래소. Lalu pada suatu hari Yunju CS membuntuti Jajang yang pergi ke sebuah gudang. Di sini mereka kembali mendapatkan beberapa identitas anak buah James yang sedang berkumpul untuk melaksanakan perampokan. 증권거래소야. 휴일이라 직원들도 없고. 너는 경비만 조심하면 돼. 작업실. 나 허수아비 스쿠프가 옥상에서 로프를 타고 아래층으로 내려가. Dan di sini kita akan diperlihatkan betapa berhati-hatinya James dalam aksinya karena ternyata James tidak ada di lokasi, melainkan James hanya terhubung melalui ponsel untuk mendengarkan anak buahnya membagi setiap rencana. Detektif yang menyadari adanya sinyal ponsel yang terhubung kini memutuskan untuk mencari James ke lokasi pasar saham sesuai IP yang mereka dapatkan dari TTS. Sebenarnya sejauh ini mereka tidak mengetahui bagaimana wajah James, tapi di sini para detektif hanya mencoba menyebar untuk mencari orang yang terlihat mencurigakan. 우리들은 그림자에 집중하는 거야. Namun tanpa mereka sadari, James telah berada di atas gedung memantau lokasi sekitar sehingga James mengetahui saat ini banyak polisi yang sedang mencarinya. Sekaligus James berhasil memasuki radio polisi mendengarkan percakapan mereka. 미안합니다. 원숭이 시야에 들어왔습니다. 150m. James pun langsung menghubungi anak buahnya untuk membatalkan operasi. Melihat hal tersebut, polisi sadar bahwa batalnya operasi dikarenakan adanya orang-orang yang mengetahui keberadaan polisi, sehingga kini mereka menyadari bahwa James ada di dekat mereka. 위치 나왔어. 두 건물 중 하나야. 건물 좌측으로 돌아 계속 직진하면 다음 블록에서 만납니다. Terjadilah kejar-kejaran yang kurang pasti karena seperti yang kita tahu, para detektif tidak mengetahui siapa James secara jelas. Di saat bersamaan, para polisi juga sedang mengejar Jajang CS yang mencoba melarikan diri dan berhasil terkepung. Sempat memberi perlawanan dan mencoba melarikan diri, akan tetapi karena kalah jumlah akhirnya mereka semua berhasil dilumpuhkan serta Jajang harus mengalami kematian. Kembali ke Yunju CS. Sekarang mereka melihat seorang pria mencurigakan yang sempat terlihat di sekitaran perusahaan saham dan membuntuti pria tersebut yang sebenarnya itu memanglah James. Di sini James menyadari bahwa Yunju dan Hwang adalah detektif, sehingga dirinya mencoba terus bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan berlebih. Lalu James menyeberangi jalan sehingga Yunju CS tidak bisa sembrono mengikutinya begitu saja karena takut identitasnya diketahui. Kini Tupai mengambil alih dengan menyamar sebagai polisi lalu lintas. Di sini Tupai memberhentikan James karena menyeberang sembarangan dan... 주민번호 좀 불러주세요. 단말 찍으면 되니까. 다람쥐가 쓰러졌다. 다람쥐가 쓰러졌다. Suasana haru pun muncul karena saat ini Tupai tengah sekarat sehingga para detektif tak bisa melanjutkan pengejaran James dan memilih untuk membawa Tupai ke rumah sakit. Tak lama Tupai pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, James yang telah muak dengan pekerjaan ini sekarang sedang bertarung menghabisi semua anak buah Samsul tanpa ada perlawanan seimbang sedikit pun. Dilanjut dengan mendatangi Samsul dan menghabisinya dengan beberapa tusukan tanpa perlawanan yang entahlah Samsul ini seremnya apa, bisanya cuma pasrah. Kembali ke Yunju, di tengah kesedihan atas kematian Tupai, Yunju mencoba mengingat-ingat tentang James, yang akhirnya Yunju menyadari bahwa dirinya pernah melihat James saat di kereta tempo hari, sehingga kini Yunju mengetahui dengan jelas bagaimana wajah si James. Tak membuang waktu, Yunju langsung turun ke lapangan dan berhasil menemukan James sekaligus membuntutinya serta memberikan kabar ini kepada rekan-rekannya. Lalu James singgah di sebuah kafe sehingga Yunju ikut ke sana.
Di sini James hanya mengambil sebuah paket berisi paspor dan sebuah senjata api, lalu James langsung kembali pergi. Namun baru saja Yunju akan mengikutinya, James kembali lagi dan kali ini dirinya mencoba memastikan siapa Yunju. 정말 본 적 없어요. 처음 뵌것 같은데. Tak lama Huang muncul sehingga James langsung memilih untuk pergi melewati dapur. Di sini Huang langsung membuntutinya hingga tibalah ia di lokasi parkir. Lalu saat mereka akan berpapasan, Huang mencoba bersikap tenang tapi tiba-tiba terjadilah pertarungan yang tidak terlalu seru karena James memilih untuk melepaskan Huang begitu saja. Tak lama Yunju muncul berniat menolong Huang, namun karena Yunju merupakan satu-satunya orang yang mengingat dan mengetahui dengan jelas wajah James, akhirnya Huang menyuruhnya untuk pergi mengejar. Sempat kehilangan jejak James membuat Yunju menjadi frustasi, tapi nasib baik berpihak kepadanya karena tiba-tiba James kembali muncul sehingga kini Yunju bisa terus membuntutinya. Di saat bersamaan, Huang yang telah dijemput oleh ambulan langsung menyuruh anggotanya untuk melacak James melalui CCTV. 매일 횡단보도 길을 건너고 있습니다. 여기도 보입니다. 350. 지금 12번 출입구로 들어갑니다. Kembali ke Yunju yang masih mengikuti James masuk ke dalam terowongan kereta. Di sini dirinya langsung menghubungi rekan-rekan yang lain agar segera menyusul. Namun belum sempat rekannya datang, tiba-tiba ya, kini Yunju menjadi tawanan sehingga rekannya yang baru tiba pun tak bisa berbuat apa-apa. Di sini Yunju sempat memberi perlawanan, namun James berhasil meloloskan diri dengan memanfaatkan kereta yang sedang melintas. Kejar-kejaran pun terus berlanjut hingga sampailah James di ujung terowongan yang ternyata Huang telah menunggu di sana sehingga kini James menjadi terkepung dan singkat cerita, kini para detektif mencoba melacak para komplotan James dengan cara melakukan pengintaian seperti biasanya. Tamat. Filmnya seru walaupun agak sulit buat dicerna, tapi jujur saja saya jadi pengen gitu punya kemampuan kayak Yunju bisa mengingat segalanya secara detail hanya bermodalkan melihat. Kan jadi seru ya bisa nginget mantan terus-terusan. Aduh. Dan setelah melihat perjuangan Yunju CS mengejar James yang sampai kehilangan rekannya, maka pesan yang bisa kita bungkus dari film ini adalah gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Kita boleh menangisi keadaan, tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Saya Hans pamit undur diri, dadah.